Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan mahasiswa Febi Uin Sultan Taha Saifuddin Jambi semester 6 AKS kelas A, B, dan C, bertemu lagi bersama saya Laili Ifaza SE MSAK dalam mengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Baiklah, di sini kita akan ngebahas yang pertama mengenai sistem operasional perbankan syariah di Indonesia. Tujuan instruksional pembelajaran yang pertama, memahami berbagai alternatif skema operasional bank syariah yang dapat digunakan dalam hal penghimpunan, penyaluran, dan penyediaan jasa layanan keuangan lain kepada nasabah. Yang kedua, dapat mengembangkan penalarannya dengan memilih skema yang ada secara tepat untuk berbagai jenis transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Nah, definisi bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pastinya semuanya kita punya tabungan di bank ya, atau punya rekening di bank. Nah, bank itu terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Seperti yang kita ketahui ya, contohnya ya, kalau bank konvensional itu misalnya salah satu contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, Bank Jambi. Nah, contoh bank syariah itu seperti BSI, Muamalat, dan lain sebagainya ya. Pokoknya berbaur syariah itu contoh dari bank syariah. Nah, definisi bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Nah, yang dimaksud dengan bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Next, bank umum syariah atau biasa yang disingkat dengan BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, di sini definisi dari unit usaha syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan unit syariah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, di sini prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, azas operasional bank syariah di mana perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan atau harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah sendiri adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, di sini seperti kita lihat skemanya,
adalah sistem operasional bank syariah, di mana nasabah, pemilik atau penitip dana, contohnya seperti kita, melakukan penghimpunan dana ke bank syariah. Nah, bank syariah ini sebagai pengelola dana, sebagai pemilik dana atau penjual atau pemberi sewa, dan sebagai penyedia jasa keuangan. Nah, seperti kita lihat di skema ini ya, penyaluran dananya bisa ke nasabah mitra, pengelola investasi, pembeli, penyewa, instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Penyedia jasanya ada jasa administrasi, tabungan, ATM, transfer, clearing, letter of credit, bank garansi, transaksi valuta asing, dan sebagainya. Nah, di sini ya, menyalurkan pendapatan itu berupa bagi hasil atau bonus. Nah, menerima pendapatan seperti bagi hasil, margin atau fee. Nah, fungsi bank syariah yang pertama itu adalah manajer investasi dalam bentuk aplikasi produknya penghimpunan dana. Contohnya seperti prinsip wadiyah, prinsip mudharabah. Nanti wadiyah mudharabah ini akan dibahas lebih rinci pada materi selanjutnya. Ini hanya sekilas atau sebagai pengenal ya tentang wadiyah dan mudharabah. Yang kedua, fungsi investor, bentuk aplikasi produknya yaitu penyaluran dana seperti prinsip jual beli, contohnya seperti murabahah, salam, istisna, dan sebagainya. Prinsip bagi hasil, mudharabah musyarakah, prinsip sewa atau ijarah. Yang ketiga, jasa layanan, aplikasi produknya produk jasa seperti wakalah, kafalah, shortcut, hawalaran, dan sebagainya. Fungsi sosial, pengaplikasian produknya seperti dana kebijakan, penghimpunan dan penyaluran Qardul Hasan, penghimpunan dan penyaluran ZIS. Ini nanti akan dibahas pada materi lebih rincinya pada materi selanjutnya. Nah, seperti kita ketahui tadi ya, produk dan jasa bank syariah itu penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangannya. Ini rincian skemanya ya. Penghimpunannya prinsip wadiyah seperti giro tabungan, prinsip mudharabah seperti deposito tabungan, penyalurannya prinsip jual beli itu murabahah, istisna, salam, prinsip bagi hasil mudharabah musyarakah, prinsip sewa ijarah IMBT, jasa keuangan wakalah, clearing, kafalah, hiwalaran, qard, dan saham. Nah, penghimpunan dana ada prinsip wadiyah, prinsip mudharabah. Ini ya, bisa dibaca. Ada wadiyah yad amanah, wadiyah yad damanah, prinsip mudharabah, mudharabah mutalaqah, dan mudharabah muqayyadah. Untuk lebih jelasnya nanti ini akan dibahas pada materi selanjutnya. Prinsip wadiyah merupakan akad titipan pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberikan kepada kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang. Nah, berdasarkan jenisnya ini ya wadiyah itu ada wadiyah yad amanah, wadiyah yad damanah seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ini hanya sekilas saja. Prinsip mudharabah merupakan akad antara pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah itu terbagi lagi menjadi mudharabah mutalaqah, yaitu investasi yang tidak terikat. Contohnya aplikasi dalam perbankannya seperti deposito dan tabungan. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu investasi terikat. Nah, di sini penyaluran dana, prinsip bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, prinsip jual beli murabahah, istisna paralel, salam paralel, ujroh seperti ijarah mutahiyah, bitamil. Ini lebih jelas nanti akan dibahas pada materi selanjutnya ya. Ini hanya pengenalan tentang sekilas aja. Nah, prinsip bagi hasil
mudharabah. Ada mudharabah, yaitu bank sebagai sahibul mal, akad pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad. Yang kedua, prinsip pembagian hasil usaha, revenue sharing atau profit sharing. Nah, skema mudharabah ini ya bisa dilihat sendiri. Oke. 70%, 30%. Prinsip bagi hasil musyarakah merupakan akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Diaplikasikan pembiayaan proyek. Nah, ini bentuk skema musyarakah. Next, ada prinsip jual beli murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Yang kedua, bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Aplikasinya dapat diterapkan untuk barang konsumsi maupun produksi. Prinsip jual beli atau salam. Salam merupakan akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Nah, spesifikasinya berupa jenis, macam ukuran, jumlah, mutu, dan harga barang disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai pembeli, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang. Aplikasinya produksi agrobisnis atau industri sejenis lainnya. Next, prinsip jual beli istisna. Ada akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasinya berupa jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan di muka, cicilan, dan di belakang. Apabila bank bertindak sebagai sani atau penerima pesanan, kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang. Istisna paralel. Pengaplikasiannya seperti manufaktur, industri kecil, menengah, dan konstruksi. Next, ada prinsip sewa ijarah. Ijarah merupakan akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Ijarah muntayyabit tamlik merupakan akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir. Mustajir itu disebut dengan penyewa ya. Nah, jasa perbankan ada ran dan wakalah. Ran ada ran yang pertama adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah rahin kepada bank murtahin sebagai jaminan sebagai atau seluruh hutang. Rahnu bisa sebagai pelengkap dan bisa sebagai produk sendiri atau jasa gadai syariah. Yang kedua ada wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa mewakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Next, jasa perbankan selanjutnya ada kafalah. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan
sering digunakan untuk transaksi sejenis bank garansi. Ada jasa perbankan SAF, adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Hawala atau anjak piutang merupakan akad perpindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain. Muhil minta muhal alai untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang jatuh tempo, muhal akan membayar ke muhal alai. Muhal alai memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. Nah, ini bentuk tabel secara rinci produk penyaluran dana ya. Pertama ada pembiayaan modal kerja, prinsip syariahnya mudharabah dan musyarakah. Ada produk pembiayaan proyek, prinsip syariahnya mudharabah musyarakah. Ada produk pengadaan barang investasi atau jual beli barang, prinsip syariahnya murabahah. Ada produk agrobisnis atau sejenisnya, prinsip syariahnya salam dan salam paralel. Ada produk manufaktur konstruksi, prinsip syariahnya istisna paralel. Ada produk penyertaan, prinsip syariahnya masyarakat. Produk letter of credit ekspor atau pembiayaan ekspor, prinsip syariahnya mudharabah, masyarakat, dan murabahah. Produk letter of credit impor atau pembiayaan impor, ada murabahah, salam, istisna, dan murabahah, mudharabah. Ada surat berharga tadi. Terus ada produk jasa perbankan, produk dana talangan dan talangan haji, prinsip syariahnya card, anjak piutang hiwala, transfer in kanso clearing wakala, pinjaman sosial, qardul hasan, safe deposit, wadiyah amanah atau ijarah, penukaran falas, prinsip syariahnya SAF, produk gadai atau jaminan, prinsip syariahnya ran, payroll, ujrah wakala, bank garasi, kafalah. Fungsi sosial, ada penyaluran dana zakat, penyaluran dana kebajikan. Yang tadi ya, penyaluran dana kebajikan itu terdiri dari qardul hasan, santunan kebajikan, pengeluaran sosial lainnya. Nah, larangan bagi BUS dan UUS yang pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Berarti kita harus melakukan kegiatan usaha itu harus berdasarkan prinsip syariah ya. Yang tidak boleh itu kegiatan usaha kita itu bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Nah, ini larangan bagi BPRS. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Yang kelima, melakukan penyertaan modal kecuali bank lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah. Yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPRS. Nah, larangan bagi BPRS selanjutnya, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk usaha menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah. Yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang tahun 2008 tentang kegiatan BPRS. Oke, demikianlah penjelasan dari materi tadi. Jika ada yang mau bertanya,
Silakan di kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.